Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Aura Amanda Putri dengan NIM G002520 dari kelompok B3. Yang di sini saya akan mengerjakan inhal anatomi saya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang chord eksterna. Jadi di setiap chord itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies. 3 fasies itu ada fasies sternocostalis di anterior, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya itu nanti akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Jadi fasies sternocostalis itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian fasies diafragmatica itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies diafragmatica. Kemudian fasies pulmonalis itu terutama dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmus sinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Kemudian ada auricula jantung. Jadi auricula itu beda sama atrium. Dia ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior pada anterior atrium, mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung, contohnya sulcus coronarius. Nah, fungsi dari chord eksterna sendiri itu yang pertama tempat melekatnya myokardium sebagai kerangka chord, habis itu tempat pelekatan cuspis atau katup jantung, dan isolator impuls pada atrium dan ventricle. Jadi dia itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Nah, trigonum fibrosum itu tuh daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosum dextrum itu di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Kalau yang trigonum fibrosum sinistrum itu di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Nah, annulus fibrosus itu kan ada 4. Harusnya tadi kita belajar, harusnya tadi aku jabarin annulus fibrosus dulu. Jadi 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Yang pertama ada annulus atrioventricular dexter, berada di sekitar valva tricuspidalis. Habis itu ada annulus atrioventricularis sinister, dia itu berada di sekitar valva mitralis. Habis itu ada annulus valva aorta atau cincin aorta, dia itu berada di sekitar valva aorta. Dan yang keempat annulus valva trunci pulmonalis, itu cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke yang internal. Jadi yang pertama kita akan membahas atrium dexter, di mana atrium dexter itu terdiri atas satu ruangan utama halus atau sinus venae cavae, dan satunya lagi itu ruangan kecil yang kasar. Jadi yang kasar kayak yang tadi udah aku bahas, yang kasar itu karena dia terbentuk dari musculus pectinae. Pada bagian superior disebut auricula dextra. Kedua ruangan itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar itu membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Kemudian auricula dextra itu kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Kemudian ada septum interatrial yang itu memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus pada sekat ini terdapat lubang
yang kayak kita bahas di laporan ANAT, lubangnya itu namanya foramen oval, yang pada saat dewasa itu bakal terjadi obliterasi atau berubah menjadi fossa ovalis. Setelah lahir itu nanti valvula foraminis ovalis itu menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah di atrium kiri. Habis itu ada limbus fossa ovalis, itu bagian pinggirnya dari fossa ovalis. Habis itu ada atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Nah, muara pembuluh darahnya itu ada di vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior, yang terdapat valvula venae cavae inferioris. Kemudian sinus coronarius itu melalui ostium sinus coronarii, dan yang terakhir ada venae cordis minimae melalui foramen venarum. Selanjutnya ada ventriculus dexter, jadi terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi menonjol yang disebut trabecula carinae. Ada 3 jenis trabecula carinae. Yang pertama ada musculus papillaris, itu melompat ke dinding ventricle melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae ke cuspis valva tricuspid. Nah, musculi papillaris dan chorda tendinae itu berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Jadi musculi papillaris itu berperan dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran melalui katup avenot. Nah, yang kedua ada trabecula septomarginalis yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior, hanya terdapat di ventricle kanan. Trabecula septomarginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis curs dextrum, sehingga berperan juga dalam sistema conduction cordis ventricle kanan. Itu ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam, ada septum interventricular, sekat antara ventricle kanan dan kiri, ostium trunci pulmonalis menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister, jadi terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Itu ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Dimuara oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Habis itu ada ventriculus sinister, dia itu membentuk apex cordis, myocard lebih tebal dibanding yang lain, ostium aorta. Ostium aorta itu menghubungkan dengan aorta. Habis itu ada musculus papillaris dan chorda tendinae. Yang terakhir kita akan membahas tentang valvula cordis. Jadi valvula itu keseluruhan katup, valva itu kan keseluruhan katup. Kalau valvula atau cuspis itu salah satu daun katup. Cuspis itu ibarat daun pintu. Fungsi katup jantung itu kan mencegah regurgitasi atau aliran darah balik. Habis itu valva tricuspidalis dan valva atrioventricular dextra itu di antara atrium dan ventriculus dexter. Terdiri atas 3 valvula atau 3 cuspis, anterior, posterior, dan septal. Valva mitralis atau valva atrioventricularis sinistra di antara atrium dan ventriculus sinistra. Jadi valva mitralis itu terdiri dari 2 cuspis, anterior dan posterior. Tiap cuspis akan menghubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Mekanisme katup atrioventricularis itu ventricle relaksasi atau tekanan di dalam ventricle rendah, cuspis tergantung lemas. Kedua valva atrioventricularis terbuka, darah masuk ke ventricle, darah di ventricle penuh, katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Chorda tendinae dan musculus papillaris itu menegang.
Nah, di sini ada gambar valva tricuspid dan valva mitralis. Mungkin sekian pembahasan inhal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.